Pernahkah Anda mendengar kisah orang tua yang di masa mudanya begitu dihormati, tetapi saat tua justru ditinggalkan oleh anak-anaknya? Bukan karena anak-anak tidak berbakti, melainkan karena sikap sang orang tua sendiri yang tanpa sadar membuat jarak. Artikel ini akan membongkar 7 tipe orang tua yang harus diwaspadai, agar di masa tua tidak kesepian, bahkan dijauhi oleh darah daging sendiri. Halo sahabat dari berbagai kota, silakan tulis di kolom komentar, asal kota Anda dari mana. Saya doakan untuk Anda semua, khususnya yang sudah subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang berlimpah. Sikap otoriter adalah salah satu penyebab utama mengapa anak-anak memilih menjauh dari orang tuanya ketika mereka sudah tua. Otoriter berarti orang tua merasa dirinya selalu benar, selalu lebih tahu segalanya, dan tidak memberikan ruang sedikit pun bagi anak untuk berpendapat atau mengambil keputusan sendiri. Dari kecil anak terbiasa dengan kata-kata seperti, pokoknya harus begini. Jangan membantah orang tua. Atau, ikuti saja, jangan banyak tanya. Memang benar, anak membutuhkan aturan agar tidak salah jalan. Namun, aturan yang terlalu ketat, tanpa disertai kasih sayang dan komunikasi, justru akan melahirkan tekanan batin. Anak-anak yang tumbuh di bawah pola asuh otoriter biasanya merasa terbelenggu. Mereka hidup dengan ketakutan, bukan dengan cinta. Setiap langkah yang mereka ambil seolah-olah salah, dan setiap pendapat yang mereka keluarkan tidak pernah dihargai. Dampaknya tidak terlihat langsung ketika anak masih kecil, karena mereka belum berani melawan. Tapi ketika anak sudah dewasa dan mampu berdiri di atas kaki sendiri, barulah benih-benih perlawanan itu muncul. Mereka akan memilih menjaga jarak, tidak sering pulang, bahkan enggan berbicara panjang dengan orang tua yang terlalu keras. Sebab di hati mereka masih tersimpan luka dari masa kecil yang penuh tekanan. Banyak orang tua yang baru menyadari hal ini ketika sudah memasuki masa tua. Mereka bertanya-tanya, mengapa anakku jarang pulang? Mengapa anakku lebih dekat dengan orang lain ketimbang aku? Padahal jawabannya sederhana. Anak ingin bebas, anak ingin dihargai, bukan hanya dianggap sebagai robot yang harus taat tanpa bicara. Perlu diingat, menjadi orang tua bukan berarti menjadi penguasa mutlak. Orang tua yang bijak bukan yang selalu memaksa kehendaknya, tetapi yang mampu menjadi sahabat bagi anak. Ketika orang tua mau mendengar, mau berdiskusi, dan memberikan pilihan, anak akan merasa dihargai. Anak-anak seperti ini justru tumbuh lebih dekat dengan orang tuanya. Bahkan saat dewasa mereka tetap nyaman untuk pulang, bercerita, dan menemani di masa tua. Maka, jika kita tidak ingin dijauhi anak-anak, sudah saatnya meninggalkan sikap otoriter. Belajarlah untuk membuka telinga, menerima bahwa anak juga manusia yang punya hak menentukan jalan hidupnya. Ingatlah, rasa cinta akan tumbuh jika ada kebebasan dan penghargaan. Tapi cinta bisa layu jika hanya ditumbuhkan dengan aturan kaku tanpa ruang bernapas. Salah satu kebutuhan dasar anak, baik ketika masih kecil maupun sudah dewasa, adalah didengar. Anak ingin suaranya dihargai, pendapatnya diperhatikan, dan perasaannya dianggap penting. Namun sayangnya, banyak orang tua yang tidak sadar telah menutup telinga mereka. Setiap kali anak ingin bercerita, orang tua langsung memotong. Setiap kali anak ingin mengungkapkan pendapat, orang tua berkata, "Ah, kamu masih kecil, mana tahu apa-apa." Atau, "Sudah, ikut saja, jangan banyak omong." Sikap seperti ini, meskipun terlihat sepele, ternyata meninggalkan luka yang dalam. Anak-anak yang tidak pernah didengarkan tumbuh dengan perasaan tidak dihargai. Mereka merasa apapun yang mereka katakan tidak berarti, sehingga lama-lama mereka berhenti berbicara kepada orang tua. Di masa kecil, mungkin anak masih berusaha mendekat, tapi setelah dewasa, jarak akan semakin lebar. Anak lebih memilih curhat kepada teman, pasangan, bahkan orang asing di media sosial daripada kepada orang tuanya sendiri. Bayangkan perasaan seorang anak yang ingin bercerita tentang kegagalan di sekolah, tapi justru disambut dengan ceramah panjang. Atau seorang anak yang ingin berbagi impian, tapi malah ditertawakan dan dianggap hayalan belaka. Perlahan-lahan, mereka belajar menyimpan semua hal untuk dirinya sendiri. Dan saat orang tua menua, mereka baru menyadari betapa sepinya hidup ketika tidak ada lagi obrolan hangat bersama anak.
Mendengarkan bukan sekadar menunggu giliran bicara. Mendengarkan berarti memberikan perhatian penuh, menatap mata anak, mengangguk, memberi respons yang tulus, dan menghargai perasaan mereka. Orang tua yang bisa mendengarkan dengan sabar akan menjadi tempat pulang terbaik bagi anak-anaknya. Sebaliknya, orang tua yang hanya sibuk menasihati tanpa memberi ruang, akan kehilangan kedekatan itu. Di masa tua, orang tua yang tidak pernah mendengarkan biasanya menghadapi kenyataan pahit. Anak jarang menghubungi, jarang pulang, bahkan enggan berbagi cerita. Bukan karena anak tidak sayang, tapi karena mereka sudah lelah merasa diremehkan sejak kecil. Itulah mengapa penting bagi kita untuk belajar menahan lidah, menutup mulut sebentar, dan membuka telinga lebar-lebar. Ingatlah, anak bukan hanya butuh makan, pakaian, dan biaya sekolah. Mereka juga butuh telinga yang mau mendengar, hati yang mau memahami, dan orang tua yang hadir sepenuh jiwa. Saat kita bisa memberi itu, hubungan akan lebih hangat, dan di masa tua nanti, anak-anak tidak akan pernah tega menjauh. Menjadi orang tua memang wajar jika berharap yang terbaik untuk anaknya. Namun, ada garis tipis antara harapan dengan tuntutan berlebihan. Banyak orang tua yang tanpa sadar menaruh beban terlalu besar di pundak anak. Ada yang menuntut anak selalu memberi uang, ada yang menuntut anak selalu pulang tepat waktu, bahkan ada pula yang menuntut anak menuruti setiap keinginan, tanpa peduli keadaan mereka. Sejak kecil, anak-anak yang tumbuh dengan orang tua yang penuh tuntutan sering merasa hidupnya bukan miliknya sendiri. Mereka seperti hidup untuk memenuhi ekspektasi orang tua. Nilai sekolah harus sempurna. Pilihan pekerjaan harus sesuai kehendak keluarga. Bahkan pasangan hidup pun kadang harus sejalan dengan keinginan orang tua. Padahal, anak adalah manusia dengan mimpi, pilihan, dan jalannya sendiri. Ketika anak mulai dewasa, tuntutan itu semakin terasa berat. Misalnya, orang tua terus meminta uang meskipun tahu kondisi keuangan anak sedang sulit. Atau menuntut anak selalu hadir setiap saat. Meski anak juga punya keluarga kecil dan tanggung jawab pekerjaan. Lambat laun, anak merasa tercekik. Mereka bukannya tidak ingin berbakti, tetapi beban yang dipaksakan membuat mereka lelah. Dan ketika lelah itu menumpuk, jalan yang paling mudah adalah menjaga jarak. Perlu disadari, cinta yang tulus dari anak tidak pernah lahir dari paksaan. Anak yang mencintai orang tuanya dengan sepenuh hati akan rela berkorban tanpa diminta. Namun, jika orang tua terlalu menuntut, kasih sayang itu berubah menjadi keterpaksaan. Anak memberi bukan lagi dari hati, melainkan karena takut dianggap durhaka. Itu sebabnya, banyak orang tua akhirnya merasakan dinginnya hubungan di masa tua, karena anak-anak sudah terlalu letih menghadapi tuntutan yang tiada henti. Menjadi orang tua bijak bukan berarti selalu meminta, tetapi justru mampu memahami. Ketika orang tua bisa berkata, "Nak, jaga dirimu dulu, jangan paksakan kalau belum mampu," hati anak akan luluh. Justru sikap tidak menuntut itulah yang membuat anak semakin ingin memberi lebih. Semakin orang tua memahami, semakin besar pula keinginan anak untuk membalas budi. Maka, jika ingin hubungan tetap hangat sampai tua, berhentilah menaruh beban di bahu anak. Jangan jadikan mereka sebagai penopang hidup satu-satunya. Ingatlah, mereka juga manusia yang butuh ruang untuk bernapas, membangun kehidupan, dan meraih mimpi. Orang tua yang ikhlas dan penuh pengertian akan selalu dirindukan. Sebaliknya, orang tua yang terlalu menuntut akan perlahan ditinggalkan, bukan karena anak tak sayang, melainkan karena hati mereka sudah lelah. Lihat tuh, anak si A sudah sukses. Kamu kapan bisa seperti dia? Adikmu lebih rajin. Kenapa kamu selalu malas? Kalimat-kalimat seperti ini terdengar sepele, tetapi meninggalkan luka yang dalam di hati seorang anak. Orang tua yang suka membandingkan anaknya dengan orang lain, entah itu saudara kandung, sepupu, atau bahkan tetangga, tanpa sadar sedang menanamkan rasa rendah diri dan sakit hati pada anak. Bagi anak, dibandingkan itu rasanya seperti tidak pernah cukup. Apapun yang mereka lakukan selalu salah di mata orang tua. Jika nilainya bagus, dianggap masih kalah dari anak tetangga. Jika mereka berusaha, tetap saja ada orang lain yang dijadikan patokan. Perlahan, anak merasa keberadaannya tidak pernah dihargai.
Mereka tumbuh dengan keyakinan bahwa apapun yang dilakukan tidak akan pernah bisa membanggakan orang tua. Yang lebih menyakitkan, perbandingan seringkali terjadi di depan orang lain. Misalnya, saat ada tamu, orang tua dengan enteng berkata, "Anakku sih kalah jauh dengan anakmu, dia pintar sekali." Kata-kata seperti ini menorehkan luka batin yang sulit disembuhkan. Anak akan merasa malu, minder, bahkan membenci momen bersama orang tua karena takut kembali dibanding-bandingkan. Akibatnya, ketika dewasa, anak-anak yang terbiasa dibandingkan cenderung menjaga jarak. Mereka enggan pulang, malas bercerita, dan tidak betah berlama-lama dengan orang tua. Bukan karena mereka tidak sayang, melainkan karena mereka tidak ingin kembali mengingat luka lama. Perasaan sakit yang bertumpuk itu membuat mereka lebih nyaman mencari kebahagiaan di luar rumah. Padahal, setiap anak unik. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tidak ada anak yang sempurna. Dan tidak adil jika orang tua selalu menuntut anak untuk sama dengan orang lain. Yang dibutuhkan anak hanyalah penerimaan apa adanya. Saat anak merasa diterima, mereka akan tumbuh dengan rasa percaya diri, dan hubungan dengan orang tua akan lebih hangat. Sebaliknya, jika orang tua terus membandingkan, maka masa tua bisa menjadi masa penuh penyesalan. Anak-anak mungkin tetap datang menjenguk karena kewajiban, tetapi kedekatan emosional sudah hilang. Senyum yang mereka berikan hanya formalitas, tanpa lagi ada kehangatan dari hati. Maka, berhentilah membandingkan. Ucapkan kalimat yang membesarkan hati, seperti, "Ayah bangga dengan usahamu," atau, "Ibu tahu kamu sudah berjuang." Kata sederhana itu bisa menjadi kekuatan luar biasa. Ingatlah, anak tidak butuh menjadi yang terbaik di mata dunia. Mereka hanya ingin menjadi yang paling dihargai di mata orang tuanya. Ada pepatah yang mengatakan, lidah lebih tajam daripada pedang. Begitu pula dengan ucapan orang tua yang penuh amarah. Anak-anak mungkin akan lupa mainan apa yang pernah mereka miliki. Tapi mereka hampir tidak pernah lupa kata-kata tajam yang dilontarkan orang tuanya. Banyak orang tua yang terbiasa melampiaskan emosi dengan teriakan, bentakan, atau bahkan hinaan. Ada yang berkata, "Kamu ini bodoh sekali. Dasar anak nakal, bikin susah saja." Atau, "Kamu tidak akan pernah jadi apa-apa kalau begini terus." Mungkin maksudnya menegur, tapi cara yang digunakan salah. Kata-kata yang lahir dari emosi sesaat bisa meninggalkan bekas luka seumur hidup. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan penuh amarah biasanya hidup dalam ketakutan. Mereka tidak berani terbuka, selalu menahan diri, dan belajar menyembunyikan perasaan. Pada akhirnya, hubungan antara anak dan orang tua dipenuhi jurang. Bukannya merasa aman, anak justru merasa rumah adalah tempat yang paling menekan. Ketika dewasa, luka itu sering terbawa sampai besar. Anak mungkin memilih untuk menjaga jarak, jarang pulang, atau bahkan menghindar. Mereka bukan tidak menyayangi, tetapi mereka ingin melindungi diri dari luka lama yang masih membekas. Orang tua yang tidak bisa mengendalikan emosi seringkali tidak menyadari bahwa bentakan demi bentakan yang dilontarkan di masa lalu menjadi alasan mengapa mereka kesepian di masa tua. Padahal, menjadi orang tua bukan berarti bebas meluapkan amarah. Justru orang tua dituntut mampu menjadi teladan dalam mengendalikan diri, menunjukkan kasih sayang, mendidik dengan kelembutan, dan menasihati dengan penuh kesabaran jauh lebih efektif daripada teriakan atau kekerasan. Anak-anak yang dididik dengan kelembutan biasanya lebih patuh, lebih dekat secara emosional, dan lebih menghormati orang tuanya dengan tulus. Perlu diingat, mengendalikan emosi bukan berarti tidak boleh marah sama sekali. Marah adalah hal wajar, tetapi cara menyampaikannya yang menentukan dampaknya. Orang tua bisa menegur dengan kalimat yang menenangkan, seperti, "Ayah kecewa karena kamu tidak belajar. Bagaimana kalau kita perbaiki bersama?" Daripada langsung berkata, "Kamu memang pemalas, bikin malu orang tua." Di masa tua, orang tua yang bisa mengendalikan emosi akan lebih dicintai. Anak-anak akan merasa nyaman berada di dekatnya, bercerita tanpa takut dihakimi, dan hadir dengan hati yang tulus. Sebaliknya, orang tua yang mudah meledak akan merasakan sepi, karena anak lebih memilih menjaga jarak demi menjaga ketenangan batinnya. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan orang tua adalah merasa bahwa usia selalu benar.
Karena lebih tua, orang tua sering merasa pendapatnya tidak bisa dibantah, keputusannya tidak boleh diganggu, dan sikapnya harus diterima apa adanya. Padahal, usia tidak menjadikan seseorang kebal dari kesalahan. Bahkan, orang tua pun bisa keliru, sama seperti anak-anaknya. Orang tua yang egois biasanya menuntut anak untuk selalu mengalah. Jika terjadi perbedaan pendapat, anak dianggap durhaka hanya karena berani berbicara. Misalnya, ketika anak punya rencana sendiri tentang pekerjaan atau pernikahan, orang tua yang keras kepala langsung menolak tanpa mau mendengar alasan. Atau ketika terjadi konflik kecil dalam keluarga, orang tua bersikukuh bahwa dirinya benar, dan anaklah yang salah. Sikap seperti ini perlahan membuat anak merasa lelah. Mereka mencintai orang tuanya, tetapi setiap kali bertemu, selalu ada perdebatan yang tidak berujung. Bukannya merasa dekat, mereka justru merasa tertekan. Dalam jangka panjang, anak akan memilih menjaga jarak, hanya datang seperlunya, bahkan membatasi komunikasi. Egoisme orang tua juga terlihat ketika mereka selalu ingin diutamakan, tanpa peduli kondisi anak. Mereka merasa waktu anak sepenuhnya milik mereka. Padahal anak juga punya kehidupan sendiri. Saat anak ingin menentukan jalan hidup, orang tua yang egois sering berkata, "Kalau kamu sayang sama orang tua, ikuti maunya ayah dan ibu." Kata-kata itu membuat anak merasa bersalah. Padahal seharusnya kasih sayang tidak diukur dengan kepatuhan buta. Menjadi orang tua yang bijak bukan berarti selalu menang dalam perdebatan, melainkan mampu menempatkan diri. Kadang mengalah kepada anak bukan tanda kelemahan, justru tanda cinta yang dewasa. Saat orang tua mau berkata, "Baiklah, ayah ibu akan mendukung pilihanmu," anak akan merasa dihargai. Dukungan itu akan menjadi ikatan kuat yang membuat anak selalu ingat dan rindu pulang. Di masa tua, orang tua yang egois dan keras kepala seringkali menghadapi kenyataan pahit. Anak-anak jarang datang, dan rumah terasa sepi. Bukan karena anak tidak peduli, melainkan karena mereka lelah menghadapi sikap yang tidak pernah berubah. Sebaliknya, orang tua yang rendah hati, mau mendengar, dan sesekali mengalah justru akan disayang. Anak-anak akan merasa betah berlama-lama, bukan sekadar karena kewajiban, tetapi karena hati mereka benar-benar nyaman berada di samping orang tua. Maka, tinggalkanlah egoisme. Ingatlah bahwa hubungan keluarga bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana saling memahami dan saling menguatkan. Saat orang tua mau menurunkan gengsi dan membuka hati, anak-anak akan semakin dekat, dan masa tua pun akan dipenuhi kasih sayang, bukan kesepian. Sahabat semua, 7 tipe orang tua di atas adalah peringatan bagi kita agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Jadilah orang tua yang penuh kasih, mau mendengar, dan rendah hati, supaya di masa tua kita tetap dikelilingi cinta anak-anak. Terima kasih sudah membaca sampai akhir. Jangan lupa tulis asal kota Anda di kolom komentar. Untuk Anda yang sudah subscribe, saya doakan selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta umur panjang yang penuh berkah.